absen tadi, tuh. Oke, saya mulai dulu ya perkuliahannya pada pagi hari ini, saya buka terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya rekan-rekan semuanya. Untuk pertemuan 14 ya, ini adalah pertemuan ke-14 di kelas RB dan RC ya, masuk materi neraca massa dan energi dari menara pendingin gitu ya. Dan satu lagi ya, satu pertemuan lagi kalian nanti akan UAS gitu ya. Jadi tidak ada ujian modul lagi, jadi untuk pertemuan ke-15 di minggu ini, itu di hari Jumat ya, nanti kemungkinan masih ada informasi selanjutnya dari Prof. Heri karena kemungkinan beliau yang akan mengajar juga gitu. Seperti biasanya nanti akan disampaikan melalui grup gitu. Jadi satu lagi nanti di akhir itu adalah bab tentang kelistrikan. Nah ini, melanjutkan materi yang kemarin disampaikan oleh Prof. Heri gitu ya, mungkin review sedikit tentang cooling tower dan juga nanti belajar tentang perhitungan neraca massa dan energi dari, cooling tower atau menara pendingin, gitu. Ini slide saya apakah sudah slideshow ya di kalian? Soalnya nih Google Meet suka Sudah, Bu. sudah ya? Oke. Nah ini semoga kalian, bisa mengikutinya sampai akhir ya, karena sebetulnya nih lebih, enak untuk belajar secara langsung ya, tetapi karena kemarin Jumat itu, saya ada urusan yang seharian tidak bisa ditinggal, sehingga saya ganti ke online, tapi semoga nanti rekan-rekan bisa, memahaminya ya seperti kelas Nah, sambil mereview pertemuan dengan Prof. Heri kemarin, jadi, untuk menara pendingin atau cooling tower ini, itu kan banyak jenisnya ya. Yang pertama itu adalah, cooling tower dengan sistem yang terbuka. Jadi kalau sistem terbuka ini, panas yang diambil dengan fluida pendingin ini, itu hanya sekali lewat ya, atau one stroke, kemarin Prof. Heri juga sudah sampaikan ya. Fluida pendingin yang masuk ke dalam, apa namanya, cooling tower ini, itu nantinya akan langsung dibuang ke lingkungan, gitu ya. Nah, fluida pendingin yang digunakan di dalam sistem terbuka ini, itu, eee, diambil sumbernya itu dari air sungai ya, air laut dan udara, gitu. Terus kenapa sih pakai udara gitu ya, untuk, apa namanya, mendinginkan ya, pendingin dengan udara itu yang pertama, udara ini bersifat inert ya, dan tidak menyebabkan korosi pada alat, terutama pada cooling tower gitu. Kemudian yang kedua biayanya nih, rendah gitu ya, biaya pemeliharaannya rendah, lalu mudah diperoleh dan murah gitu. Kemudian, ada pun juga kekurangannya menggunakan udara ya. Yang pertama, alat pendingin ini nanti, ketika ada di bagian utilitas di sebuah pabrik itu nanti biasanya diletakkan jauh dari bangunan ya, sehingga aliran udaranya ini tidak terhalang. Kemudian yang kedua koefisien perpindahan panasnya ini rendah dan juga memerlukan kipas gitu. Nah ini, untuk yang sistem terbuka. Lalu untuk yang kedua, itu adalah sistem, eee, daur ulang atau sistem tertutup ya. Ini kalian coba sambil, apa namanya, buka juga sambil nanti bisa dicoret-coret ya, dikasih catatan untuk, handbook yang sudah di-share oleh saya ataupun Pak Hanif ya di bab 10 ya, 10.2 nih ya sistem tertutup, ini juga sudah ada di sana. Nah ini bedanya dengan yang tadi ya, fluida pendingin yang masuk ke dalam cooling tower itu apa namanya, menggunakan air. Kemudian, eee, apa namanya, air ini itu nanti dimanfaatkan kembali gitu ya, dimanfaatkan kembali sebagai, apa namanya, pendingin di cooling tower tersebut. Salah satu contohnya yaitu nih kalau kalian lihat ya di gambar 10.3 ini tuh adalah contoh,
pendindingan tertutup yang ada di dalam PLTU. Ya mungkin nanti, rekan-rekan yang akan kerja praktik di industri, mungkin nanti di bagian utilitas dan limbah gitu ya. Nah ini untuk di PLTU nih, kalau misalkan ada, nah ini adalah biasanya menggunakan sistem yang tertutup gitu. Nah, untuk sistem yang tertutup ini, itu, kita bisa lihat di sini contohnya ya, air yang keluar dari cooling tower ini ya, itu kan nanti akan keluarkan menggunakan pompa air pendingin. Nah, airnya itu dimanfaatkan kembali ya, untuk sistem di kondensor ini ya, untuk, membantu mengkondensasi steam nantinya. Nah, air hasil kondensasi dari, apa namanya, kondensor ini itu nanti akan dimanfaatkan sebagai boiler feed water ya di sini. Kemudian, kondensor ini juga, steam-nya juga berfungsi ya tadi ya untuk, apa namanya, mengkondensasi keluaran dari turbin ya. Kan kalian kemarin sudah belajar juga tentang turbin ya, turbin steam ya, yang ada di PLTU nih ya, eee, dibantu dikondensasikan ya, berubah menjadi fasa air yang nanti akan dimanfaatkan lagi ke dalam cooling tower. Jadi masuk lagi nih untuk fluida pendingin di dalam cooling tower. Nah ini pakainya air, beda dengan yang tadi ya, kalau yang tadi pakainya udara, gitu. Nah, sistem tertutup atau sistem daur ulang ini ya, banyak digunakan jika sistem yang sekali lewat tadi ya, yang one stroke tadi, itu tidak dapat digunakan. Alasannya itu karena tadi ya, jauh, ya lokasinya itu jauh ya, kemudian kualitas air pendingin pada one stroke itu biasanya buruk gitu ya, dan pengolahannya sulit dan mahal. Lalu sistem, one stroke tadi itu, menyebabkan polusi termal gitu. Ini makanya, digunakan untuk yang sistem tertutup gitu. Kemarin sudah jelaskan juga ya sama Prof. Heri. Kemudian selanjutnya ini saya me-review lagi ya, karena nanti berhubungan dengan neraca massanya nih, supaya kalian tergambar gitu. Yang pertama ya, bagian-bagian dari, cooling tower, ini itu ada menara ya, menaranya itu sendiri. Jadi, menara ini merupakan ruangan ya, tempat berisi kontak antara, apa namanya, udara dan air, ya, tempat pendingingan, air pendingin itu berlangsung, ya. Nah, menara tersebut itu biasanya nanti ada isian-isiannya ya, isian atau packing, ya. Isian atau packing ini digunakan untuk memperbesar luas permukaan ya, atau kontak antara udara dan air dalam, menara pendingin. Kemudian, yang ketiga bagian dari cooling tower itu adalah distributor ya. Distributor ini berfungsi untuk, mmm, menyebabkan air secara merata ke seluruh menara pendingin. Ya, kemudian yang keempat adalah bagian yang terakhir adalah kipas ya, kipas yang dalam cooling tower ini berfungsi untuk membantu ya mengalurkan udara ya dari menara pendingin gitu. Oke sebentar, sepertinya saya lupa untuk me-record. Ini nanti ditanya oleh Pak Ferry nih sebentar. Oke. Oh ternyata ini, kenapa ini ya unavailable? Sepertinya harusnya nih yang punya akun ya, yang buat akunnya ya, dari Pak Hanif ya, harusnya ya. Dan bisa di-record ternyata. Oke, saya lanjut ya. Ini tadi ya bagian-bagian ya, bagian-bagian dari cooling tower ya. Ini kalian bisa lihat gambaran dari cooling tower-nya ya. Yang kelima itu ada juga drift eliminator. Drift eliminator ini, seperti ini ya bentuknya ya, ada di tengah-tengah ya, berfungsi untuk mengurangi butiran-butiran air pendingin yang terbawa oleh udara, gitu. Kemudian yang keenam ada juga basin atau biasa disebut dengan bak ya, bak di dalam cooling tower ini berfungsi sebagai tempat penampungan air pendingin yang telah mengalami pendinginan sehingga siap digunakan kembali, gitu. Lalu
pompa sirkulasinya ya, pompa sirkulasi itu memompa air pendingin ke, penggunanya, gitu. Ini adalah bagian-bagian dari cooling tower yang perlu kalian ini ya, pelajari nantinya untuk menghitung neraca massa nih. Nanti yang masuk nih apa saja, yang keluar apa saja, gitu. Kemudian ini untuk, subbab 10.3 pada buku Praveri ya. Ada jenis-jenis menara pendingin ya. Yang pertama itu adalah jenisnya natural draft cooling tower ya. Ada 2 jenis, natural draft sama mechanical draft. Kalau yang natural draft ini itu hanya memanfaatkan, apa namanya, gaya apung ya, berdasarkan densitas saja. Jadi udaranya itu yang masuk ke dalam cooling tower bergerak secara alami. Kemudian yang kedua jenisnya itu adalah mechanical draft. Nah, mechanical draft ini dibantu ya menggunakan kipas tadi ya, yang ada di dalam bagian-bagian cooling tower ya. Ini namanya mechanical draft cooling tower. Nah, mechanical draft cooling tower ini itu memiliki 2 jenis, apa sih namanya, 2 jenis proses ya. Yang pertama ada forced draft dan induced draft ya. Untuk yang forced draft ini, itu udara digerakkan dengan cara ditutup oleh kipas ya. Ini kalian bisa lihat di sini gambarnya ya. Jadi udara masuk dari bawah ini ya, dari bawah cooling tower, nanti digerakkan dibantu menggunakan kipas ya. Lalu untuk yang induced draft, ya, induced draft, ini udara digerakkan dengan cara dihisap oleh kipas gitu ya, untuk yang induced draft. Lalu berdasarkan aliran udaranya ya yang masuk ke dalam menara pendingin, itu ternyata ada 2 jenis juga. Yang pertama cross flow ya, yang cross flow ini udaranya mengalir secara horizontal ya dengan air pendingin. Jadi kalau yang cross flow ini ya yang digambar A, udara dan air itu masuk dari menara itu dari samping ini ya. Dari samping kemudian mengalir secara horizontal ke atas gitu. Sedangkan untuk yang counter flow ini udaranya itu mengalir dari bawah secara horizontal. Jadi airnya itu turun ya, air turun dari cooling tower, sedangkan udaranya dari bawah. Jadi berlawanan arah gitu. Yang counter flow. Kalau yang cross flow ini sama-sama dari bawah air dan udaranya. Tapi kalau counter flow beda, airnya di in-nya dari atas, kemudian untuk yang sorry, udaranya dari bawah ya, airnya yang dari atas turun dari atas gitu, sehingga secara horizontal ya atau counter flow gitu. Lalu ini adalah kemarin yang sudah kalian hitung juga ya mengenai udara lembab dan peta kelembaban atau psychrometric ya, kemarin sudah dikenalkan juga oleh Prof. Wery untuk menghitung beberapa parameter-parameter kelembaban ya. Yang pertama itu untuk menghitung kelembaban mutlak ya atau humidity. Ya, humidity ini merupakan kandungan uap air yang ada di dalam udara lembab. Ini ada persamaannya ya. Kemudian kelembaban relatif ya atau RH itu dengan cara membagikan tekanan parsial dari H2O ya, tekanan parsial air dibandingkan dengan tekanan uap jenuh air. Ini semuanya sudah ada ya, kalian tinggal masukkan saja nilainya berdasarkan soal. Lalu kelembaban jenuh juga bisa dicari menggunakan apa, persamaan ya, dengan simbol YS, yaitu dengan membagikan tekanan uap jenuh air dibagi tekanan total dikurangi tekanan uap jenuh air ya, dikali 18/29. 18/29 ini apa ya? Ada yang tahu 18 ini apa, 29 itu apa ya? 18 MRH2O bukan? Ya, ini siapa? Siapa tuh yang bilang? Elvin. Oh iya, oke. 29 ini apa, Elvin?
29-nya itu kalau 18 tadi kan berat molekul air ya. Kalau 29 sama seperti yang mencari kelembaban mutlak ini ya, 28,84 boleh, kalian pakai 29 juga boleh. Tapi apa ini 28,8 sama 29 ini apa? Belum ada yang tahu? Saya silahkan ya jika ada yang ingin menjawab, supaya saya tahu nih. Ini nggak bisa lihat soalnya. Mungkin belum tahu ya, Alvin? Absolute humidity ya? Absolute humidity. Ini siapa? Kalian tolong jawab, saya minta tolong ini ya, berikan namanya ya supaya saya, tahu. Nanti kan kalian udah ini ya, nilai aktifan ya. Ini Elvin ini tadi siapa? Amar. Oh, Amar, oke. Absolute humidity. Relative humidity bukan, Bu? Relative humidity. Ini siapa? Coba kumpulkan dulu. Egy. Jawabannya adalah berat molekul ya, berat molekul dari udara itu sendiri. Ya, berat molekul. Atau tadi bisa juga disebut dengan absolute humidity seperti yang disebutkan oleh Amar ya. Gitu. Kemudian apa lagi nih? Nah, ini kelembaban jenuh, persen kelembaban. Nah, persen kelembaban ini dengan membagikan Y ya, kelembaban mutlak tadi ya, Y dibagi dengan YS. YS-nya itu adalah kelembapan jenuh. Oke, kita lanjut dulu sebelum ke psychrometric ya. Nah, nah, nilai-nilai ini tadi ya, Y, kemudian kelembaban relatif, kelembaban jenuh, persen kelembapan, sebetulnya ini kalian bisa cari tidak perlu menggunakan persamaan. Ya, nanti misalkan kalian ujian gitu ya, kan sulit ya menghafalkan itu namanya persamaan. Nah, ini bisa dicari menggunakan ini nih, psychrometric ya, psychrometric chart ya yang sudah ada di dalam buku kalian ya, buku Perferi itu pada 1 ATM total pressure gitu. Nah, nanti kita akan coba apa namanya, demonstrasi ya bersama-sama bagaimana untuk mencari masing-masing nilai ini, parameter kelembaban dengan menggunakan pembacaan psychrometric. Jadi tidak perlu menghitung gitu. Tapi kalian tetap harus tahu bagaimana cara menggunakan menghitung persamaan gitu. Saya lanjutkan dulu. Kemudian parameter kelembaban yang selanjutnya adalah temperatur bola kering. Ya, ini banyak sekali istilah-istilah ya. Semoga nanti kalian bisa sambil mengingat gitu ya. Temperatur bola kering atau dry bulb temperatur. Ini temperatur ruang yang terbaca oleh termometer ya. Temperatur ruang yang terbaca oleh termometer. Jadi kalau misalkan kalian apa namanya menggunakan termometer ya, lalu terbaca berapa suhunya, itu adalah temperatur dry ya, dry temperatur. Kemudian temperatur bola basah atau wet bulb temperatur. Nah, wet bulb temperatur ini merupakan temperatur ruang yang terbaca oleh termometer, tetapi yang terbalut oleh kapas basah gitu ya. Di sini dinamakan wet bulb. Nah, temperatur ini tuh akan tercapai ketika pendinginan udaranya itu terjadi secara adiabatik ya. Adiabatik di sini yang dimaksud adalah ketika uap air yang ada di dalam proses ya itu adalah tepat jenuh uap airnya, sudah tepat jenuh. Nah, itu adalah temperatur bola basah atau vapor temperatur. Lalu ada juga temperatur embun atau dew temperatur ya. Temperatur ini dicapai ketika udara didinginkan pada
kadar uap air yang tetap sampai, uap airnya itu tepat jenuh, gitu. Nah, ini nanti coba kalian untuk memahami lebih lanjut terkait dengan masing-masing, temperatur ini kalian nanti bisa sambil lihat ya di, YouTube nanti ini akan saya share ya materinya di GCR mungkin ya supaya nanti kalian bisa melihatnya gitu. Nah ini, masing-masing temperatur nanti juga akan kita cari di dalam psychrometric chart, gitu, untuk menghitung neraca massa nantinya. Ya, lanjut lagi, ada juga perhitungan mengenai kapasitas panas dari udara lembabnya ya. Ini sudah ada nilainya, kapasitas panas dry air, kapasitas panas uap air ya. Kemudian kapasitas panas udara lembab ini dicari menggunakan, CP dari dry air ya, dry, udara kering ditambahkan dengan, CP uap airnya ya, kemudian dikalikan Y. Y ini tadi adalah kelembapan mutlak, gitu ya. Untuk, entalpi udara lembab juga ada persamaannya nih ya, yaitu dengan cara mengalihkan CP, kapasitas panas ya, dari ya kapasitas panas dikalikan dengan T min T referensi ditambahkan lambda dikali Y ya. Nah ini, juga semuanya bisa dicari ya termasuk dengan volume spesifik udara lembab, ini semua bisa dicari menggunakan ini, psychrometric chart gitu. Jadi kalian tidak perlu, menghitung lagi sebetulnya ya. Ini nanti coba kita sambil bersama-sama mencari. Nah, oke ini adalah, contoh soal yang pertama kita akan coba cari di psychrometric chart. Kalian ini ya, ini kan sudah di-share sama Pak Hanif kemarin, apa namanya, link-nya. Nanti kalian bisa sambil buka ya, ini ya, sambil dengerin saya sambil buka website-nya nih. Coba kita sama-sama mencari yang pertama nih ya, ada soal udara pada T 30 derajat Celcius ya, T dry maksudnya ya, temperatur pada saat udara kering ya, 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm memiliki kelembaban relatif ya, atau RH 60%. Lalu hitunglah parameter-parameter berikut ini. Ya, yang pertama mencari kelembaban mutlak. Kita coba sebentar. Nah, ini untuk webnya ya. Kalian tinggal masukkan saja tadi T dry-nya berapa? Soalnya 30 ya. 30 dengan relative humidity-nya adalah 60%. Nah, kalian tinggal masukkan. Lalu jangan lupa di checklist nih ya input datanya untuk mengetahui nilai-nilai tadi ya. Nah, ini. Nah, di sini ada nilainya ya. Beberapa nilai seperti enthalpy, Teju, ya, kemudian relative humidity dan lain-lain ya. Tapi supaya kita tahu bagaimana cara bacanya, saya sudah tempatkan di sini ya. Langkah yang pertama nih ya, untuk menjawab kelembaban mutlak di sini. Kelembaban mutlak itu dengan cara nanti kalian memplottingkan garis ya sambil kalian print terus sambil diukur nih pakai penggaris ya. T-dry 30 kemudian ditarik ke atas garis sampai bertemu dengan apa sih namanya, garis relative humidity ya, yang diketahui kan 60%. Kemudian kalian tarik garis ke kanan gitu ya, itu nanti kalian ketemu, kelembaban mutlak nih. Coba ya ini saya sudah tempatkan di sini. Tadi kan T-dry-nya adalah 30 nih ya, di bawah sini. Kemudian kalian tarik ke atas sampai menemukan garis relative humidity 60% nih, di sini ya. Kemudian tarik ke kanan, sehingga diketemukan kelembapan mutlaknya adalah 0,0161 kg per kilogram udara kering, ya.
Kemudian yang kedua yang ditanya adalah kelembaban jenuh ya. Kelembaban jenuh saya sudah tuliskan di sini ya. Caranya itu dengan menarikan garis dari, TD tadi ya, 30 derajat, kemudian kalian tarik garis sampai bertemu melewati RH, terus bertemu dengan saturated line ya, saturated line yang ada di dalam psychrometric, kemudian ditarik ke kanan, garis ke kanan. Coba kita lihat di sini. 30 ya, kemudian, diketemukan sampai ini ya, saturation line itu yang ini nih, yang ke sini ya. Kemudian ditarik ke kanan nih ya, sehingga didapatkan 0,027 kilogram udara per kilogram udara kering ya. Kemudian untuk menghitung persen kelembaban. Nah, persen kelembaban ini itu tadi ada ininya ya, ada persamaannya tadi apa? Persen kelembaban itu adalah Y per YS. Jadi kelembaban mutlak dibagikan dengan kelembaban jenuh ya, dikalikan 100%. Jadi kalian tinggal memasukkan saja 0,0161 dibagi dengan 0,027 hasilnya berapa ya. Ini saya berikan range karena kemarin saya hitung itu range-nya 56, gitu ya. Tuh, kemudian yang D, kapasitas panas udara lembab ya untuk mencari CPH, itu kalian bisa baca di dalam tabel psychrometric yang tadi ya, yang dari web ya, ini ya, kan sudah ada entalpinya ya, 71,331, tetapi bisa dicari juga menggunakan psychrometric ya. Saya juga tidak tahu nih besok waktu ujian apakah boleh buka apa sih namanya web atau tidak ya. Sebetulnya kalian membaca ininya nih psychrometric gitu. Karena kami belum menyusun peraturannya ya. Makanya kalian harus bisa bacanya nih. Untuk yang C, pertanyaan C ya untuk enthalpy itu caranya dengan menarik garis T-dry dari 30 ya. Lalu kalian temukan dengan garis enthalpy ya. Enthalpy itu yang garis miring ke atas ya. Itu garis enthalpy. Kemudian nanti kalian tarik ke bawah ya untuk mendapatkan enthalpy. Enthalpy 70 kilojoule per kilogram ya, 70. Ini dari 30 ya, 30 kemudian ditarik sampai ke 60 ya, RH-nya 60%. Kemudian diketemukan dengan garis ini ya, garis adiabatis nih, yang miring-miring itu adalah garis adiabatis. Kemudian kalian apa namanya, tarik ke bawah nih, yang biru. Ya. Maaf sebentar ya. Dari 30 ya, dari 30 saya ulangi ya, 30 bawah, kemudian ditarik dengan garis apa ini adiabatis, ketemu dengan ini di kiri ya, specific enthalpy at saturation kilojoule per kilogram dry air. Ya, jadi langsung ke sini ya. Ini kalian bisa lihat kursor saya kan ya? 70 bisa ya, di kilojoule per kilogram. Ini adalah specific enthalpy. Yang tadi saya sebutkan bawah, ini adalah temperatur bola basah ya. 30, kemudian ditarik garis adiabatis sampai saturation line ini ya. Kemudian ke bawah ini ketemu temperatur wet bulb gitu ya. Kemudian untuk yang kapasitas panas ini hanya kalian dapatkan dari tabel Sekro ternyata. Kalau di sini tidak bisa nih ya, belum ada soalnya nih kapasitas panas di sini.
Kemudian saya lanjut ya, tadi F sudah ketemu, kemudian untuk T-do temperatur, nih beda lagi ya untuk T-do-nya itu caranya dengan mana nih, T-do 21,5 ya. Dari 30, kemudian kalian tarik ke atas ya, sampai ini tadi relative humidity 60 derajat, lalu ke kiri sampai saturation line ya, saturation line ke kiri ditarik garis lurus ya. Lalu kalian tarik ke bawah, ini adalah T2 ya, 21,5 derajat Celcius. Seperti itu untuk membacanya. Nah, ini adalah cara membaca psychrometric chart ya. Tadi kelembapan mutlak sudah, kemudian kelembaban jenuh juga sudah, kapasitas panas didapatkan dari tabel psychrometrik, kemudian entalpi tadi ya yang di sini ya di kiri, lalu titik embun 21,5 derajat Celcius, kemudian T wet bulbnya 23,5. Nah, kemudian yang ini ya, pertanyaan H, itu kan tadi pertanyaannya adalah jumlah air terembunkan bila udara tersebut didinginkan hingga 10 derajat Celcius. Nah, tadi kan kita sudah mencari Y ya, kelembapan mutlak pada T dry 30 dan relatif humidity 60. Tadi kan kelembapan mutlaknya adalah 0,0161 ya. Nah, pertanyaannya apabila didinginkan 10 derajat Celcius. Jadi gimana cara mencarinya? Didinginkan 10 derajat Celcius. Berarti kan dikurangi 10 ya. Berarti di titik 20 kan ya untuk mencari kelembaban mutlaknya. Nanti kalian didinginkan hingga 10. Berarti kalau didinginkan itu 10 ya, 10 derajat. Sorry, bukan 30 dikurangi 10, tetapi didinginkannya sampai 10 derajat. Ini yang 10 derajat Celcius. Kemudian kalian tarik garis bertemu dengan RH ya, relative humidity 60%, lalu ke kanan. Karena ini adalah bertemu 0,08. Lalu kalian selisihkan. Tadi kelembapan mutlak 30 derajat Celcius ini adalah 0,0161, kemudian untuk yang 10 derajat Celcius 0,08. Sehingga hasil jumlah air yang terembunkan itu sebesar 0,08 kg air per kilogram udara bebas air. Gitu ya. Ini untuk menjawab pertanyaan tadi ya A sampai F itu. Ini nanti coba kalian sambil berlatih sendiri ya dengan soal yang lain seperti itu. Tadi ini kenapa saya pakai ini karena ini saya sebetulnya ambil dari Google dan juga banyak ya nanti kalian bisa cari kemudian di print sendiri untuk persiapan ujian. Kemudian bisa dicari dari tadi ya yang di link psychrometric. Tetapi kalau yang di link psychrometric ini kurang lengkap gitu ya ininya ya. Nih, ini di sini hanya ada dry bulb dan juga humidity, tidak ada enthalpy ya. Itu tidak ada di sini. Makanya nanti kalian coba sambil cari di namanya Google gitu. Sebetulnya yang ini sama seperti yang ada di dalam buku Perverin ya, yang di bab 10. Gitu. Kemudian lanjut dulu ya. Oke, sebelum saya lanjut ke perhitungan neraca massa, apakah ada yang ditanya mengenai pembacaan dulu ya, psychrometric tadi? Apakah ada yang mau ditanyakan? Sampai sini dulu. Kalau diem berarti saya nggak bisa lanjut nih. Ada yang mau tanyakan nggak? Jangan diem-diem ya ini ya. Iya, Bu. Oke, belum ada ya. Jadi belum ada, kita lanjut ke neraca massa. Neraca massa dan neraca
energi dari menara pendingin. Nah ini ada juga di dalam buku Prof. Heri ya, neraca massa untuk menara pendingin nih, kalian harus tahu dulu apa saja sih yang menjadi input dan outputnya ya. Kira-kira kalau dari gambar di sini, apa saja nih yang menjadi nilai inputnya nih di dalam menara pendingin nih, cooling tower? Ini ya, kita bisa lihat dulu ya, neraca massa air. Neraca massa air itu dengan inputnya ya, MA plus MM. MA ini adalah air hangat ya, yang mau didinginkan ya. Inputnya adalah air masuk mungkin dari air bekas yang di dalam suatu proses ya. Ini kan masih panas ya, masih hangat ya. Ini menjadi input, itu MA atau air hangat bekas pakai ya. Kemudian ditambahkan dengan MM itu adalah apa MM? Air tambah atau air make up ya. Jadi di dalam menara pendingin itu kan perlu adanya air tambahan ya. Kemarin kan kita sudah belajar apa itu air make up, apa itu blow down ya. Air make up ini biasanya dari sumber-sumber air ya, bisa dari apa namanya sungai, danau dan lain-lain ini bisa masuk ke sini ya. Kemudian untuk yang keluarnya itu adalah MA. Ini ya, MA di sini adalah MA1 ya, supaya tidak bingung boleh kalian tambahkan MA1, MA2. MA2-nya itu adalah air pendingin air yang sudah didinginkan ya, yang sudah siap dipakai gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan MB. MB mana nih MB? MB itu adalah apa namanya? Bocoran ya, itu akan dihitung juga nih, karena kan pasti ada yang keluar gitu ya. MB di dalam menara pendingin dan juga MBD blow down ya. Blow down ini adalah air keluaran dari cooling tower itu ya, tetapi yang sudah terkontrol dengan padatan-padatan terlarut ya. Nanti akan ditampung di dalam blow down gitu. Kemudian MAD. MAD-nya ini adalah drift ya, atau percikan air yang terbawa oleh udara. Ini dihitung juga nih. Tadi kan ada bagian di dalam cooling tower namanya drift ya. Tadi di awal saya sampaikan ya drift. Lalu yang terakhir adalah ME yang keluar. ME mana ME? ME itu apa? Air yang hilang akibat penguapan ya. Itu juga dihitung juga di dalam neraca massa dan energi. Ini di sini sudah ada keterangannya ya. ME air yang hilang akibat penguapan. Nah, ini untuk neraca massa airnya. Lalu apa namanya? Neraca massa padatan terlarut juga bisa dihitung dengan mengalihkan tadi ya, neraca massa di atas ya, masing-masing komponen ya dikalikan dengan konsentrasi padatan terlarutnya gitu. Jadi MA dikalikan dengan S ya, kemudian MM, MB, MBD dan lain sebagainya sampai MAD ya. Itu semua dikalikan dengan konsentrasi padatan terlarut. Kenapa dikalikan dengan konsentrasi padatan terlarut? Karena ya kan yang masuk di dalam air kemarin kita sudah belajar juga ya, masih banyak sekali ya apa namanya kumparan-kumparan lain ya atau padatan yang masih terlarut. Kemudian SM ini adalah konsentrasi padatan terlarut di dalam air tambah. Nah, air tambah pun juga memiliki padatan terlarut gitu. Kemudian di sini ada C di sini itu adalah cycle of concentration ya, konsentrasi. Jadi ada rasio ya, rasio yang disyaratkan ya untuk apa namanya menara pendingin ini berapa sih ya yang bagus. Jadi C itu dengan membagikan S tadi ya dibagikan dengan SM ini harus lebih dari 1 ya cycle of concentration dari padatan terlarut itu ya. Nah, kemudian dari neraca massa air dan neraca massa padatan terlarut, ini nanti biasanya kalian disuruh mencari juga neraca massa uap air di udara. ME-nya itu kalian nanti bisa didapatkan dari neraca ya, perhitungan neraca. Nah,
Kemudian Y1, Y2 ini bisa kalian dapatkan dari data ya, data di dalam psychrometric chart tadi gitu. Kemudian selanjutnya adalah neraca entalpi ya. Neraca entalpi di sini ini sudah ada persamaannya ya. MU dikalikan dengan entalpi 1 dikurangi 2 ya. Sama dengan MA dikalikan CP1 dikalikan T1 min 0 dikurangi MA ya, dikurangi ME dikalikan CP2 dikali temperatur 2 dikurangi 0 gitu ya. Nah, kemudian untuk banyaknya air yang menguap ini juga sudah ada persamaannya masing-masing ya. Ini biasanya yang ditanyakan dalam soal nih, berapa banyak air yang menguap gitu ya, kemudian berapa banyak air blow down, kemudian berapa kebutuhan air tambah atau make up, kemudian efisiensi dari menara pendingin itu pun juga nanti dihitung. Yang kalian harus tahu ini adalah mana sih yang menjadi komponen input, yang mana yang menjadi komponen output-nya gitu ya. Biar kalian sambil baca lagi nanti. Lalu ini ya kayak sebelum penghitungan terkait dengan drift atau kebocoran tadi ya. Drift itu adalah tadi ya yang di atas drift, kemudian kebocoran. Ini ternyata di dalam suatu cooling tower itu memiliki persyaratannya masing-masing ya. Ini kan biasanya digunakan oleh apa namanya, orang yang mendesain ya peralatan misalkan cooling tower di masing-masing negara atau masing-masing bagian itu ya, itu memiliki apa namanya, persyaratan tersendiri-sendiri gitu ya. Ini untuk jenis spray pons itu kebocoran yang apa namanya, dipersyaratkan itu 1-5%, sedangkan ketika apa namanya, jenisnya natural draft towers 0,3-1%, lalu mechanical draft tower 0,1-0,3%. Ini berbeda-beda ya di masing-masing apa namanya, negara gitu. Oke, ini terkait dengan kinerja, nanti saja deh, langsung ke ini dulu, perhitungan contoh soal ya, contoh soal untuk menghitung neraca massa dan energinya. Ini karena kita tidak bisa demonstrasi, maka saya sambil jelaskan saja ya. Sebentar. Kemarin di RA mereka sambil buat Excel-nya seperti itu. Nah, ini coba saya sampaikan dulu contoh soal yang ini, lalu nanti ke Excel. Ini ada air pendingin disirkulasikan di dalam pabrik dengan laju 150.000 kg per jam gitu ya. Kemudian temperatur masuk ya, temperatur air pendingin yang masuk itu 30 derajat, lalu keluar dari kolektornya 45 ya. Kemudian air pendingin bekas pakai dari pabrik ini didinginkan di dalam menara pendingin. Lalu ada juga ya, selain air kan ada udara juga ya untuk mendinginkan ya. Udara masuk menara pendingin yaitu sebesar 28, tekanannya 1 dengan RH 60%, lalu udara keluarnya 38 derajat Celcius dengan relative humidity 90%. Dan kehilangan air di drift dan kebocoran ini juga sudah diketahui. Lalu konsentrasi padatan terlarut juga sudah diketahui dan air make up-nya 500 ppm. Lalu berapa banyak air yang menguap ya? Kita yang pertama dulu dicari kondisi udara masuk menara pendingin atau udara kering ya. Yang pertama cari dulu udara kering tadi kan T dry-nya temperatur temperatur masuk dengan udara apa namanya? Berapa nih tadi? Udara masuknya 28 ya. RH-nya 60, nanti kalian cari TW atau temperatur wet-nya ya, supaya kalian bisa menghitung neracanya ini. TW2 dengan membaca psychrometric ya, psychrometric chart ya, sama seperti tadi. Lalu kelembaban mutlaknya juga sama, seperti tadi caranya. H2-nya juga ya, ini sama. Lalu untuk yang keluar juga sama, kalian masing-masing cari dulu TW babnya, lalu
kelembaban mutlak dan entalpinya ini berapa, lalu kalian masukkan ke dalam persamaan ini ya, ME untuk menghitung banyaknya air yang menguap ya. Ini kan semua sudah diketahui ya, kalian tinggal memasukkan saja gitu, angkanya. Kemudian untuk menghitung efisiensi juga kan pasti sudah tahu ya, T1-nya tadi 45, T2-nya adalah 30. T145 ini adalah temperatur apa ini? T145 coba. T1 itu T apa sih T1 ini? Coba, karena ini tidak bisa berlatih ya. Makanya saya tanya nih. T1. T1 Temperatur masukkan, Bu. temperatur masuk ke dalam cooling tower-nya ya. Ini siapa? Ayub, Bu. Anu Gayub, Bu. Ya, Anugerah Ayub. T2-nya adalah apa, Ayub? Temperatur yang masuk tapi dari kayak tadi, Bu, yang kayak dikurangin gitu, Bu. Temperatur keduanya gitu. Temperatur 2. Temperatur 1 adalah betul ya yang masuk ke dalam cooling tower. T2 itu adalah temperatur keluar menaranya. Berarti setelah didinginkan, setelah melalui proses pendinginan di menara ya, Ayub ya. Jadi makanya lebih kecil kan ya, 30 derajat Celcius ya. Nah, TW2-nya, TW2 ini bisa dicari tadi ya menggunakan psychrometric chart tadi gitu. Nah, kemudian untuk menghitung laju alir Bourdon juga sama ya. ME dikurangi C-1 dikali MAD plus MB per C-1. Nah, C-nya ini tadi ya yang sudah saya sampaikan, C ini adalah cycle of concentration dari suspended solid ya, padatan terlarut ya. Itu dengan membagikan S dibagikan dengan SM. S ini adalah 2000 ya. Tadi 2000 mana? Ini ya, konsentrasi padatan terlarut dalam air nih sudah diketahui 2000 ppm, lalu SM-nya adalah konsentrasi padatan terlarut, ini kurang ya, seharusnya ada tulisan padatan terlarut dalam air tambah 500 ppm, gitu. Nah, ini nanti kalian masukkan ke dalam laju alir ini. Untuk air make up pun juga sama, semuanya sudah diketahui ya, tinggal kalian masukkan nilainya, untuk laju alir udara juga sama, gitu. Oke, ini langsung saja ke ini ya, soal kedua. Ini mungkin kalian juga kemarin sudah baca ya, karena sudah di-share oleh Pak Hanif, itu nih di kelas RA. Nanti karena kalian tidak bisa ini, nanti makanya akan saya berikan perhitungan yang lain gitu. Kalau kemarin di RA pakai ini, soal ini. Nah, ini karena online ya, dan saya juga tidak bisa melihat kalian untuk apakah betul-betul melihat membuka Excel. Kalian kita coba jawab dulu pertanyaan ini secara bersama-sama ya, menggunakan Excel-nya Pak Hanif. Ini ada soal lagi ya, air pendingin sama ya, disirkulasikan dengan laju 50.000 kg per jam ya. Temperatur air pendingin masuk pabrik 35. 35 ini berarti T apa tadi? T1, Bu. T1, oke. Ya. 35. Keduanya adalah 40 ya. Nah, kemudian air pendingin bekas pakai ya, jadi air yang akan didinginkan nih, air hangatnya akan didinginkan ke dalam menara yang masuk ini ya, yang masuk ke dalam menara, itu diketahui seperti ini nih, udara masuk ya, menara pendingin sesuai kondisi cuaca hari ini. Maka kita bisa cari ya, bisa cari T masuk dengan udara kering yang sudah diberitahu ya, dengan relatif humidity berapa tadi? Oke.
udara masuk menara pendingin sesuai kondisi cuaca hari ini. Jadi, kalian tentukan dulu cuaca hari ini ya, kalian bisa menggunakan, ini ya, data di handphone juga boleh ya. Itu kan bisa kalian lihat ya RH-nya itu berapa ya, menggunakan data RH di handphone masing-masing ya. Di handphone masing-masing RH-nya ini berapa. Nah, kalau kemarin di kelas FK itu RH-nya 79. Coba kalau sekarang, coba salah satu ada yang bisa mencari RH cuaca hari ini ya. Karena di sini diketahuinya adalah udara masuk menara pendingin sesuai kondisi udara hari ini. Gitu. Berapa RH-nya? 73, Bu. 73. Siapa? Arianti, Bu. Arianti. Oke. Kemudian dari RH ini apa namanya? Kita ketahui juga ya T-dry ya. Untuk suhunya juga sama, berarti sesuai suhu saat ini ya. Sesuai temperatur saat ini. Apakah 32? Arianti coba bisa tolong carikan. 30, Bu. 30. Di ini ya, ternyata 30. Coba ganti dulu ya 30. Nah, oke, ini sudah diketahui ya. T2 ya, T2. T2 itu temperatur masuk ya. Air pendingin, kemudian bukan air pendingin, air hangat yang masuk ya. Kemudian kondisi udara pada saat keluar menara pendingin ya. Di sini diketahui di soal udara keluar menara pendingin itu 10 derajat lebih tinggi dibandingkan kondisi masuk menara. Udaranya itu 10 derajat lebih tinggi. Sehingga ditambahkan ya 10 derajat tadi T-dry satunya ya untuk keluar menara pendingin. Jadi berapa? 30 ya. Nah, untuk RH-nya sudah diketahui di dalam soal gitu. Kemudian di soal juga diketahui juga kehilangan air tadi ya, drift dan juga kebocoran 1% dari laju air yang disirkulasikan. Rasio konsentrasi padatan dalam air dan air tambah adalah 2. Jadi C-nya ini 2. Nah, lalu gunakan psychometric chart untuk menjawab pertanyaan di sini ya. Yang pertama, tentukan suhu wet bulb udara masuk atau temperatur dua ya, bola basah 2 ya, dan keluar menara pendingin T1. Nah, coba kita cari dulu di sini menggunakan data tadi. Untuk yang kondisi masuk menara pendingin itu 30 dan 73. Coba kita masukkan dulu di sini. 30 dan 73. Nah, ternyata di sini diketahui T-wet ya, T-wet bulbnya adalah 25,984. Coba ini kita screenshot dulu supaya tidak bolak-balik ya. Nah, ini dari psychometric calculator. Dua puluh lima koma 984 ya. Lalu kita cari juga untuk yang keluar ya, keluar menara pendingin dengan 40 dan juga 95.
Mmm. Nah, ternyata TW-nya di sini berapa? 39,179. 39,179 ya, nanti kalian inputkan saja di sini. Lalu tentukan kelembaban mutlak ya, udara masuk ya Y2 dan juga, yang keluar ya Y2 dan Y1-nya, kelembaban mutlaknya, dari psychometric calculator juga. Nah, ini kita bisa cari di, grafik psychrometric ya. Coba ada yang bisa menentukan nih ya, coba sekarang kalian ya. Kalian kan bisa sambil, lihat, apa namanya, grafik ya atau psychrometric chart, bisa kalian buka di Google coba. Untuk yang Y2 dengan ini ya, dengan T-Dry 30 dan RH73 berapa coba Y2? Kalau ada yang sudah menemukan, coba bilang ke saya ya. Coba sekarang kalian yang mencari. Tadi ya, dari pembacaan grafik tadi. Oh ya, rekan-rekan ada yang minta tolong mencari ya? Tolong carikan ya. Udah saya sambil carikan ini psychometric chart yang jelas. Ini kan, terlihat ya di kalian ya, cukup terlihat ya. Coba kalau ini saya share di WhatsApp ya, supaya kalian sambil lihat. Gitu. Adakah yang sudah menemukan, Y2 berapa? Dengan T-Dry-nya itu adalah 30 dan relative humidity 73%, itu berapa kelembaban mutlaknya? Mana 08 bukan? 0,008. Ini suara Ayub ya tadi ya? Iya, Bu. 30 dengan 73 ya?
30, kemudian kita tarik ke 73, nah kan 70 ya, di sini ya. Lalu ke kanan, ya kan? 0,19 nih, Bu, kalau di ini. 0,019 ya? Ya, Bu. Oke, 0,019. Oke, saya tulis di sini. 0,019. Kemudian untuk yang Y1-nya, ayo. Dengan 40, kondisi 40 dan 99%. Jadi seharusnya jangan keterangannya jangan pas kalkulator ya, tapi chart. Karena kan ini kalian membaca dari grafik. Kalau yang kalkulator ini hanya entalpi, temperatur wet ya. Ini saya ganti deh ya, psychometric chart. Kalau sudah ketemu, ayo atau yang lain boleh Y1 sekarang. Y1. Sama 0,21, Bu. Satu. Oke, kita sampai lihat dulu ya. 10 dengan 95. 30. Nah, ini yang 95. 80 sini ya. Nah, kalau seperti ini kan tidak apa sih namanya? Tidak cukup ya. Nanti makanya coba kalian sambil cari-cari psychrometric yang memang nyampe atas kalau misalkan. Tapi memang kalau misalkan nanti mentok itu tidak ada ya, kalian bisa nggak apa misalkan memang sampainya di sini 95 ya dan ketemu 95, nanti kalian coba apa namanya scale up sendiri ya, scale up sendiri. Ya, sesuai sama yuk. Tadi dari mana nih dapatnya? 0,0 berapa? 19. Yang pertama 0,019. Yang kedua? 0,021, Bu. 0,021. Oke. Setelah menentukan kelembaban mutlak, lalu kita menentukan entalpi udara masuk. Nah, ini bisa dibaca menggunakan grafik juga bisa, atau menggunakan kalkulator juga sudah ada nih ya, entalpi, mana entalpi. Ini ya, 80,53, atau kalau mau kalian baca juga silahkan ya, 80,53. Untuk yang H1-nya adalah 159,773. 159,773 ya. Nah, ini sudah diketahui semua. Lalu yang C, menghitung banyaknya air yang menguap. Ya, nanti kalian tinggal load saja ya ininya ya. Rumusnya ya. Ini kan M-nya sudah diketahui di soal tadi nih ya, 5.000 lajunya, lalu CP-nya juga sudah diketahui, T1, T2-nya juga sudah, entalpi dan kelembaban mutlak juga sudah. Nanti kalian tinggal masukkan, nanti ditemukan ME ya, air yang menguap. Nah, ini sebenarnya tadi ada kesalahan sedikit ya, terkait dengan T1 tadi yang disebutkan oleh Ayub. T1 di sini adalah T1 itu kan T yang masuk menara ya. T yang masuk menara itu adalah 40 derajat Celcius. Ya. T1 yang masuk menara pendingin.
Kedua adalah T yang keluar menara pendingin. Kemudian untuk yang E, hitunglah laju alir buang ya atau blowdown ya, MBD ya. Nah, ini kalian juga tinggal masukkan, C-nya juga sudah diketahui di soal tadi ya, 1,5. Sorry sebentar, ini kayaknya kemarin ada revisi sedikit nih dari Pak Hanif waktu di kelas RA. Jadi bukan 2 tapi diganti 1,5. Kemarin karena ada keliruan sepertinya. Nah, ini 1,5 ya C-nya. Lalu MBD-nya apa namanya? Diketahui nih ya, min 446,8 kg/J. Lalu untuk menghitung air tambah juga sama, nanti tinggal dimasukkan ke rumus ya. Ini kalian bisa menggunakan salah satu. Mau yang C dikali ME per C-1 atau S dikali ME per S-SM ya. Ini bisa salah satu saja kalian carinya ya untuk menghitung kebutuhan air tambah. Lalu hitunglah laju alir udara atau MU ya. MU-nya ya jadi kan ME dibagi dengan tadi ya Y1 min Y2. Ya tinggal pindah ruas saja ini ya untuk MU. Lalu efisiensi pendinginan juga sama ya, T1 min T2 dibagi T1 min TW2 ya. Ini nanti ketemu efisiensinya ini ya, 35,67%. Itu. Mungkin sampai sini untuk menghitung NME. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nanti sebelum saya berikan ini ya, karena RA kemarin juga ada tugas. Kalian juga sama, ada tugas juga. Ada yang mau ditanyakan terkait perhitungan NME? Ini tadi terbalik ya, seharusnya 20. Satunya adalah 20. Ini 35. Ada yang ditanyakan atau tidak terkait dengan perhitungan NME ya? Bu, saya izin bertanya. Hmm. Untuk yang tadi kan ada RH untuk keluar tadi itu kan di atas 90% itu, sedangkan di grafiknya tadi kan cuma sampai 90%, Bu. Ini kan yang diminta 95 itu gimana tadi ya, Bu? Oke, ini siapa yang mau tanya ya? Elvin, Bu. Oh, Elvin, ya. Ya, sedangkan di psychrometric chart itu kan hanya sampai tidak cukup gitu ya ketika kita tadi misalkan 40 terus 95. Nih, 95 mana? Nah, ini nanti kalian kalau dulu saya waktu masih kuliah itu saya buat scale up sendiri gitu. Karena dulu saya diminta untuk menggambarkan ya atau memang menyediakan psychrometric chart ini di dalam millimeter block oleh dosen saya. Jadi saya dulu buat sendiri di millimeter block supaya nanti bisa bertemu nih antara garis 40 tadi ya pada saat T40 dan relative humidity 90. Nah, nanti ketemu nih berapa kelembabannya. Kalau ini kan emang nggak cukup ya, Elvin ya. Kalau dulu saya seperti itu, saya gambarkan di millimeter block. Kalian tahu kan millimeter block? Ya, jadi di scale up sendiri, dilanjutkan sendiri, digambar sendiri di situ. Ya, Elvin ya. Mana Elvin? Berarti untuk nilainya tadi yang Y-nya tadi berarti harusnya di atas 0,033 berarti ya, Bu? Iya, harusnya 0,033 ya. Tadi Ayub, itu pakai apa Ayub tadi? Coba. Tadi 0, berapa ya? Yang Ayub hitung ya? 0,019 sama 021, Bu.
Oh, 0,021. Kalau tadi betul ya yang coba kita cek kembali ya. Yang pertama kan 30 sama 73. 30 dan juga relative humidity-nya adalah 73. Ini ya. 73 berarti di sini gitu. Oke, 0,019 boleh. Nah, kemudian untuk yang ini 40 dan juga relative humidity-nya 90. 90 ya. Nah, ini harusnya di atas 0,33 ya betul ya? Ini ya direvisi oleh admin. Sepertinya kemarin kelas RA juga sama seperti itu, tetapi sama Pak Hanif diizinkan untuk mengambil yang maksimum saja di sini, di atas ini ya. Ketika bertemu dengan apa namanya, relative humidity 95 ya kemarin. Berarti seharusnya 0,33 sekian ya, tapi kita coba dulu di sini ditulis 0,33 ya. Pakai yang maksimum ya, yang ada di grafik dulu. Nah, ini berubah ya efisiensinya. Tapi mungkin tadi ya salah satu langkahnya kalian buat ini sendiri atau coba misalkan kalau kalian menemukan psychrometric chart yang memang sampai full gitu ya, bisa sampai di atas 0,33 juga bisa digunakan. Itu nanti kalian coba cari sendiri gitu ya. Tapi semoga sih besok untuk pertanyaan ujian tidak sampai ini ya dan tidak menyulitkan gitu ya. RH-nya 95. Ada lagi sebentar, Elvin apakah sudah menjawab atau belum? Iya sudah Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada, saya lanjut dulu ya ke sebelum ke kinerja. Ini tadi kan sudah latihan ya sambil menghitung efisiensi pendinginan. Nah ini ya, karena kemarin di kelas RA itu menghitung demonstrasi bersama-sama ini ya terkait yang tadi kita bahas, mereka juga apa namanya buat di Excel. Ya saya juga harapannya kelas RB dan RC pun juga sama nanti demonstrasi di Excel. Tetapi karena ini saya tidak bisa melihat kalian juga, makanya saya buatkan soal yang lain. Tapi nanti kalian bisa nanti saya kirimkan deh ya apa namanya untuk Excel-nya. Nanti kalian coba sendiri, lalu kalian masukkan nih ya berdasarkan soal ini masukkan nilai-nilainya dan juga dikumpulkan Excel-nya di dalam DCR dan ditulis disalin ya, disalin misalkan tadi untuk menghitung ME ya berdasarkan data ABC untuk menghitung ME ini ditulis di dalam kertas lalu nanti kalian scan. Jadi tugasnya itu adalah hasil perhitungan kalian ditulis tangan dan juga mengumpulkan Excel-nya gitu. Excel yang penunjukan perhitungan tugas ini gitu. Kalau kemarin kan di RA karena memang mereka apa namanya latihan sudah latihan di Excel bersama-sama jadi tinggal menuliskan perhitungan di dalam kertas lalu dikumpulkan di DCR. Tapi kalau kelas RB dan RC kalau misalnya yang lain nanti kalian coba demo sendiri ya Excel-nya ya Excel ya nanti akan saya kirim sekalian di DCR gitu. Nah ini terkait dengan soalnya apa namanya air pendingin ya disirkulasikan di dalam pabrik ya dengan laju 65.000 kg per jam. Ya, ini sudah diketahui. Kemudian temperatur air pendingin masuk 34 dan keluarnya 41 derajat. Nah, kemudian sama ya, nanti cuacanya sesuai cuaca masing-masing ya, daerah kalian masing-masing ya, untuk mencari apa namanya tadi ya, TW-nya ya, TW2. Lalu udara keluar menara pendingin 12 dengan RH-nya 92. Oke, coba.
152% ya. Nah, kemudian tadi juga C-nya diketahui ya, rasio konsentrasi padatan air sirkulasi dan air tambahannya 1,7, kebocorannya juga sudah 1,2%. Nah, ini kalian tinggal nanti coba sendiri gitu ya. Ini untuk tugas ke-14. Apakah ada yang ditanyakan terkait dengan tugas? Diam ya. Ada yang ditanyakan atau tidak nih sama tugasnya? Jadi 2 ya yang dikumpulkan ya, scanan perhitungan sama Excel-nya. Jadi saya buatkan room pengumpulannya. Ada yang ditanyakan atau tidak? Izin Bu, untuk deadline-nya kapan ya Bu? Tugas ini Bu. Oke, untuk deadline-nya nanti malam ya. Jam 21 ya. Sama seperti kelas R kemarin 21 ya. Ini kalian lama kok ya dari siang. Atau setelah ini kalian ada kuliah ya? Udah Bu. Ada. Ada kelas Bu soalnya nanti siang sama sore. Ya udah kalau gitu 2359 ya, tapi hari ini ya. Karena kemarin RA juga bisa dalam 1 hari ya. 2359 ya hari ini ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada saya lanjutkan dulu ke kinerja. Nah ini unjuk kerja menara angin. Nah ini harus kebawahin. Nah untuk selanjutnya ini adalah yang perlu disampaikan ya. Dan meminta untuk menyampaikan ini 10.6 terkait dengan kinerja menara pendingin ya. Nah, kinerja menara pendingin di sini itu adalah untuk mengetahui ya, apakah menara pendingin ini bebannya itu bagus atau tidak sih gitu ya. Nah, itu dengan cara apa namanya menggunakan kurva performance ya atau performance course ya. Sebelumnya akan saya terangkan dulu tentang itu range, kemudian approach, dan juga hal yang lain-lain. Di sini ada range, yang dimaksud range di sini itu kan di dalam suatu menara pendingin itu kan ada inputnya tadi adalah air hangat ya, dan juga keluarnya adalah cold water temperature. Maka dari itu ada namanya range ya. Range itu selisih temperatur air pendingin yang masuk terhadap air yang keluar. Nah, range-nya ini berapa sih? Range ini yang mencerminkan ya beban pendinginan atau jumlah panas yang diserap oleh air pendingin ini seperti apa gitu. Ya. Tadi kan di contoh soal misalkan apa namanya? Air masuknya adalah 40 ya, kemudian air keluarnya adalah 35. Jadi berapa range-nya? Gitu. Terus apakah bebannya ini seperti apa gitu. Kemudian approach, selisih antara temperatur air pendingin yang keluar dengan temperatur bola basah udara. Temperatur
air pendingin yang keluar ya, tadi ya, T2 dan juga TW2-nya ya, itu, yang dinamakan dengan approach. Nah, kemudian, secara teoritis ya, air pendingin ini bisa didinginkan hingga mencapai, temperatur wet bulb itu ya, temperatur bola basah udara masuk ya. Tetapi, kenyataan tersebut tidak selalu tercapai ya. Nah, hal ini makanya perlu dilakukan unjuk kerja ya atau kinerja dari menara pendingin itu, gitu ya, dengan menggunakan bersamaan di yang ada di slide ya, effectiveness ini ya, gitu. Kemudian bentar. Nah ini ya, kinerja menara pendingin ini bisa diprediksi dengan menggunakan performance curve. Kemudian kinerja menara pendingin ini bergantung juga pada laju alir udara ya. Kan udara itu dibutuhkan di dalam cooling tower ya, yang tadi masuk ke dalam neraca massa juga ya. Lalu laju alir pendingin, lalu wet bulb temperatur udara dan beban pendinginan tadi yang range ya, selisih antara udara yang masuk dengan udara yang keluar. Nah, lalu performance curve ini secara spesifik ya, dijelaskan untuk menara pendingin tertentu dengan kondisi operasi tertentu. Dan juga biasanya performance curve ini itu disediakan ya oleh si perancang menara pendingin itu. Jadi yang membuat cooling tower ini harus tahu nih ya terkait dengan performance curve gitu. Ini biasanya mungkin lebih tepatnya bisa digunakan oleh sarjana-sarjana di teknik mesin gitu ya. Ini kalian bisa lihat juga unjuk kerja dari cooling tower itu sendiri ya. Oke. Tadi kan saya bilang bahwa range itu adalah selisih antara temperatur masuk dengan keluar cooling tower. Nah, jika range tersebut berubah-ubah ya, misalkan apa namanya, untuk temperatur masuknya menjadi 35, maka selisihnya akan seperti apa? Akan meningkat juga kan ya selisih temperatur masuk dengan yang keluar, yang tadinya 40 menjadi 45. Ya, 45 keluaran dari cooling tower-nya pasti akan lebih besar juga ya, sehingga beban pendinginannya pun nanti akan meningkat, seperti itu. Jadi ketika range-nya tadi meningkat, maka beban pendinginan di pabrik itu pun akan semakin meningkat gitu. Nah ini di kanan adalah contoh kurva ya, kurva performance curve ini tadi ya, untuk menentukan kondisi pembebanan. Itu. Ini saya akan langsung saja jelaskan di Excel-nya, tapi ini hanya sebagai ini saja ya, nanti kalian coba pahami saja terkait dengan ini, seperti kelas R. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapannya terkait dengan evaluasi atau unjuk kerja dari menara pendingin. Jadi di sini diketahui di soal ya, sebuah fasilitas industri kimia menggunakan cooling tower untuk mendinginkan air pendingin ya, dari 45. Kinerja cooling tower ini sangat bergantung pada kondisi udara sekitar ya. Lalu untuk mengetahui T-wet bulb terhadap performa cooling tower, ini dilakukan simulasi nih ya, berdasarkan 4 skenario. Range ya, selisih antara suhu air masuk dengan keluar cooling tower. Yaitu ini divariasikan ya, selisihnya 14, 16, 18, 20. Selisih ini yang dituliskan di sini kalian paham kan ya selisih ini ya? 14, 16, 18, 20. Kalau di contoh soal tadi kan 40 dengan 30 ya, selisihnya 10. Nah, kalau ini beda nih divariasikan gitu ya. Selisihnya 14, 16, 18, dan 20 gitu. Kemudian dalam setiap skenario diamati bagaimana perubahan TWB-nya ya.
TWB itu adalah temperatur web-bab 22 hingga 30. Ini divariasikan juga. Jadi T-web-bab yang dicari itu divariasikan 22 sampai 30 derajat. Nah, kenapa divariasikan gitu ya? Ini untuk mengetahui pengaruh ya masing-masing range tersebut ya, range selisih antara suhu masuk dan keluar cooling tower dan juga variasi temperatur web-bab terhadap ya masing-masing kinerja ya. Kinerja itu bisa dinilai pertama berdasarkan temperatur air keluar menara pendingin atau T2. Nah, nanti akan seperti apa sih gitu ketika divariasikan. Kemudian yang kedua, pengaruh range dan TWB terhadap laju penguapannya. Akan seperti apa laju penguapan dari cooling tower ya. Lalu juga dinilai terhadap laju blowdown-nya, itu apakah berpengaruh atau tidak, gitu. Kemudian, yang terakhir ada make up dan juga MU ya, udara pendingin. Nah ini, caranya tinggal kalian coba-coba gitu ya dengan beberapa range ini ya, ini di Excel juga sudah ada ya. Misalkan tadi ya, 30 dan 40 itu adalah yang diketahui ya. Kemudian TWed-nya, TWed 2-nya itu divariasikan tadi ya, ada 22, ada 24 ya, 24, kemudian 26, 28, dan 30, ini seperti apa nanti terhadap masing-masing kinerjanya, gitu. Kemudian, yang kedua adalah range-nya. Range-nya 14 sampai 16. Range yang dimaksud ini adalah selisih ya. Selisih antara T1 dan T2 ini juga divariasikan. Itu ada 14, 16, dan lain sebagainya tadi ya, sampai 20. Ini divariasikan akan ketemu berapa sih masing-masingnya, efisiensinya, kemudian laju menara pendinginnya, MU-nya, bahkan kebutuhan airnya itu seperti apa, dan laju blowdown-nya seperti apa gitu ya. Nah, ini setelah diplot menggunakan grafik ya, kita bisa lihat ini ya. Ini untuk yang apa ini? Oh, untuk yang temperatur air menara pendingin ya. Jadi ternyata semakin meningkat nih ya temperatur air keluar menara pendingin, semakin bertambahnya range dan juga bertambahnya temperatur wet bulb ya, temperatur bola basahnya. Kemudian untuk yang ini apa? Laju blowdown juga sama. Jadi ketika range-nya diperbesar, ternyata laju blowdown-nya itu semakin menurun gitu. Lalu, nah ini ya yang unik di sini ini adalah data apa ini? Range dan TWB terhadap udara pendingin atau laju udara pendinginnya. Laju udara pendingin ini ada titik optimumnya ternyata ya. Terlihat di sini. Di sini adalah yang paling optimum 28 derajat Celcius. Gitu. Nah, untuk yang lain juga sama ini ya, bisa dievaluasi di masing-masing alatnya. Nah, ini yang ada beberapa catatan dari Pak Ferry yang perlu saya sampaikan. Berdasarkan perhitungan mengenai evaluasi atau kinerja cooling tower ya. Jika nih ya, range itu kan T1 min T2 ya. T1 ini adalah keluar menara pendingin, T2-nya yang masuk ya, yang masuk menara pendingin. Jika range-nya selisihnya itu naik ya, selisih antara T1 sampai T2 itu naik dan T2 itu tetap, T2 itu keluarnya itu tetap ya. Maka cooling tower yang mengandung air hangat bekas atau yang dimasukkan air hangat bekas, maka mengandung panas sensibel yang lebih banyak. Artinya jumlah panas yang diserap pun semakin banyak gitu ketika range-nya itu semakin besar ya. Salah satu contohnya misalkan tadi kan masuknya 40, keluarnya berapa tadi 3
5 ya. Nah, ketika masuknya 45, keluarnya 35, maka kan selisihnya juga semakin meningkat ya. Maka dari itu panas sensibelnya atau jumlah panas yang diserap ke dalam cooling tower ini semakin banyak gitu. Ya. Ini ya. Lalu cooling water ya dengan T1 yang lebih tinggi ya, keluarnya itu lebih tinggi pada menara pendingin berarti kinerjanya itu pun semakin berat. Jadi beban kinerjanya semakin berat karena kan selisih dari temperaturnya juga semakin banyak ya. Yang didinginkan juga semakin banyak nih. Jadi beban dari cooling tower-nya itu semakin berat gitu ya. Nah, ini yang kesimpulan dari apa namanya? Unjuk kerja dari cooling tower itu sendiri. Jadi beban pendinginan itu berpengaruh terhadap selisih ya, selisih dari air yang masuk ke dalam cooling tower dan yang keluar cooling tower gitu. Bagaimana cooling tower itu bisa menyerap panas lebih besar seperti itu. Nah, ini terkait dengan unjuk kerja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya sudah ya terkait dengan materi pada pertemuan kali ini nih. Nanti saya akan kirimkan saja gitu ya Excel-nya supaya kalian bisa coba-coba sendiri nih. Boleh kalau kalian nanti cari soal terus apa namanya range-nya berapa gitu. Nanti kalian coba-coba sendiri, latihan sendiri juga boleh gitu ya. Ini juga divariasikan misalkan mau dari di atas 30 ya, suhu 30 sampai 40 juga boleh. Nanti coba kalian sambil coba-coba sendiri gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Sebelum saya tutup. Sudah 11 tepat 8 ya. Terkait dengan unjuk kerja sekali lagi ya. Unjuk kerja cooling tower apakah ada yang mau ditanyakan? Unjuk kerja atau kinerja menara pendingin? Tidak ada? Masih ada nggak sih ini kalian di sini ingat? Tidak. Ini sendiri lagi. 79. 79 mahasiswa. Ada atau tidak yang ditanyakan? Jangan diam-diam ya. Sepertinya belum ada, Bu. Belum ada. Ini suara Faisal ya. Iya, Bu. Iya. Oke, jika belum ada, coba saya akan satu lagi deh. Satu lagi ini kemarin karena ada revisi, takutnya nanti kalian bingung. Ini saya belum sampaikan. Ada revisi di hand Proferi ya terkait dengan ini. Sebentar. Jadi kalian coba ganti. Di halaman 255. Nah, 255. 255 ini ya. Nah, ini ada revisi di persamaan 10.11. Ya, di bagian neraca entalpi nanti kalian. Maksud saya itu supaya nanti kalian kalau belajar takutnya kan bingung ya. Karena beda nih. Neraca entalpi di sini diganti sesuai dengan yang ada di slide saya tadi ya, yang neraca ini. Ini yang sudah betul tuh ini. Jadi MA ya, MA bukan M1 lagi. MA dikurangi ME ya. MA itu adalah air pendingin yang masuk maksudnya di sini. Ya, MA1 itu ya. Ini ada kesalahan di sini nih. Kemarin Prof. Heru juga menyampaikan. Nanti coba kalian catat gitu ya. Sesuaikan saja yang ada di slide ini gitu. Itu saja tambahan dari saya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ini bisa saya tutup ya. Beneran nih ya, nggak ada yang tanya ya, terkait dengan tugas juga ya. Cukup, Bu. Cukup. Oke.
Oke, jika cukup saya tuh Delvi Ansori. Kenapa nih Delvi? Raise hand. Mohon maaf sebelumnya Bu, tadi saya belum perasaan sih Bu di awal perkuliahan Bu, Belum berapa? akan kendala jaringan Bu. Delvi kelas apa? Kelas RB Bu. Delvi. Bentar. Ini sekarang aja deh ya. Tapi nanti saya lupa. Delvi. Oke, selain Delvi ada lagi yang mau absen sekalian? Sudah ada lagi? Baik. Udah Bu. Abdal kemana Abdal? Tadi. Tadi telat 10 menit Bu. Oke, Abdal. Terus, Bu, Bayaki Bu, Rayhaki kelas kelas RC Bu. RC ya. Bu, izin bertanya Bu, tadi yang Arvino yang kelas RA gimana ya Bu jadinya absennya? Oh iya ya, sebentar aja sini. Oke Bu, makasih ya Bu. Iya. Sebentar, lihat dulu ya. Oke. Oke, sekalian saya absenkan Arifino. Arifino dan Setia ya. Tadi Setia Damayanti ya. Apakah kalian sudah mengumpulkan tugas? Kan berarti belum ya? Belum mengumpulkan Bu. Oke, Kami ikut yang tugas ini aja ya Bu ya? ya berarti kamu ikut yang ini. Tadi Setia juga sama. Setia Damayanti kan ya? Iya, Bu. Oke, baik. Nanti saya ceknya yang hari ini ya. Karena kan kalian hadirnya yang hari ini. Siap Bu. Tapi Setia tidak ada ya? Setia itu kelas apa? Bukan ya? Oh ya sudah nih. Setia. Oke, sudah Setia Damayanti. Sudah saya absenkan ya. Ya, ada lagi atau tidak? Tidak ya? Oke, jika tidak ada, ini kalian juga akan kuliah juga kan ya? Ini kalian libur-libur tanggal merah tapi tetap belajar gitu ya, nggak apa ya. Karena emang kalau ini malah nanti numpuk-numpuk nih gitu materinya. Gitu. Oke, kalau gitu saya tutup saja ya perkuliahan pada hari ini. Terima kasih ya atas kehadiran dan perhatian rekan-rekan semuanya dan juga semoga ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat ya semuanya. Semoga jangan lupa nanti tugasnya ya di GCR room-nya nanti akan saya buat gitu. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Oke, salam. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu. Sibuk.